Sebuah esai religius karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri dengan judul Niat. Amalan-amalan itu dinilai semata-mata dari niatnya, dan hanya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrainya itu saja. Dari hadis muttafaqun alaih bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kiai Abdul Wahab Hasbullah Allah yarhamhum pernah meminta kepada ahli gigi untuk dibuatkan gigi palsu. Pada hari yang dijanjikan, Kiai Wahab datang untuk mengambil gigi palsunya. Di ruang praktik ahli gigi tersebut, setelah memasang gigi palsunya, tiba-tiba Bismillahirrohmanirrohim. Kiai Wahab langsung membaca Fatihah seperti orang yang sedang mengimami sholat. Kemudian, ya, sudah bagus, kata beliau kepada si ahli gigi, sudah tidak ngobos lagi. Dari anekdot itu kita bisa tahu, tanpa Kiai Wahab memberitahu, motivasi beliau membuat gigi palsu. Jelas sekali, Kiai Wahab memasang gigi palsu bukan sekedar untuk menyembunyikan keompongan, bukan untuk gagah-gagahan, namun dengan niat menjaga kefasihan dalam membaca Fatihah. Memang, amal atau perbuatan apapun tergantung niatnya. Dua orang yang sama-sama tidur bisa jadi yang satu mendapat pahala dan yang lain tidak. Sebab yang satu tidur dengan niat beristirahat agar ketika bangun energinya kembali dan dapat melakukan kegiatan ibadah dengan optimal, sedangkan yang lain tidur asal tidur. Orang yang pergi ke pasar bisa mendapat pahala karena kepergiannya ke pasar dengan niat mencari nafkah untuk keluarga. Sementara bisa jadi orang yang membaca Al-Quran malah berdosa lantaran dia membaca bukan karena Allah, melainkan agar mendapat pujian dari orang. Demikianlah, terkadang perbuatan yang tampak duniawi lantaran niat yang benar memiliki nilai ibadah. Sebaliknya, ada amalan yang tampaknya ibadah lantaran niat yang salah menjadi sekadar perbuatan duniawi yang tak ada pahalanya, bahkan bisa berbalik menjadi kedurhakaan. Namun, niat yang menjadi standar sah dan kualitas amal itu muncul dari hati, bukan dari mulut. Orang bisa saja menyatakan bahwa perbuatannya didasarkan niat yang baik, niat ibadah, dan mungkin orang-orang yang mendengarnya percaya. Tetapi untuk apa penilaian mulia manusia bila penilaian Tuhan justru sebaliknya? Kita sering mendengar misalnya pernyataan orang yang berpolitik, saya berpolitik ini dengan niat ibadah. Atau dalih orang yang mengecam pihak lain, niat saya melancarkan kritik ini tidak lain melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau hujah politisi yang sedang memimpin sidang sesekali menabrak waktu sholat, saya rasa tak mengapa sesekali menabrak waktu sholat, kan niat kita mulia untuk kepentingan bangsa dan negara. Pokoknya niat saya baik. Yang mungkin belum kita dengar adalah orang duduk-duduk di klub malam mengatakan saya duduk di sini dengan niat tafakur, atau duduk-duduk di ruang sidang menyatakan kami niat iktikaf. Bila niat yang menentukan keabsahan amal atau nilainya cukup diucapkan saja, maka orang yang waktu itu berhijrah karena harta atau wanita bisa saja menyatakan bahwa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Lalu apa relevansinya hadis sahabat Umar seperti yang dikutip di atas kalau demikian? Hadis sahabat Umar tentang niat itu bukanlah sekedar tuntunan agar bila kita beramal mesti memasang dan menata niat baik. Memang salat kita misalnya menjadi tidak sah apabila kita tidak berniat. Itulah sebabnya mazhab Syafi'i perlu mengingatkan orang yang akan bersembahyang dengan pelafalan niat nawaitu usolli. Namun bila kita cermati, hadis tersebut juga mengandung makna yang lebih dalam lagi, pelajaran akhlak mulia tentang kejujuran kepada diri sendiri. Orang yang berhijrah untuk mengejar harta atau wanita dan mengatakan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya adalah orang yang menipu diri sendiri sebelum menipu orang lain. Sama halnya dengan mereka yang terus mengaku berbuat untuk kepentingan umat, misalnya
Padahal dia sendiri dan Allah tahu bahwa apa yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan sendiri atau paling jauh untuk golongannya saja. Wallahu a'lam bishawab.